Anwar Usman ini mendatangi beberapa hakim MK dan mengatakan kalau bisa kita cepat saja mengeluarkan putusan untuk mengabulkan. Mengabulkan. Untuk mengabulkan putusan. Mengabulkan menurunkan usia ya. Ceritakan lah, Prabowo menceritakan saya habis ditelepon Pratikno nih. Untuk segera deklarasi Prabowo Gibran. Berarti bohong dong kalau Jokowi kemudian bilangnya soal partai, soal pilpres tanya pada partai-partai gitu. Dia kan mengaku tidak ikut-ikutan, tidak cawe-cawe gitu. Berarti nggak bener dong gitu. Kan kalau kita lihat. Ini kalau kita main Twitter ya, main medsos. Kalau mempercayai omongannya Jokowi adalah artis sebaliknya. Mau makan pisang dulu atau kita langsung aja lanjut? Karena itu udah ada di sini, San. Lu nggak bisa mengabaikan atau menafikan keberadaan pisang malam itu. mereka, Mas. Gue satu deh, makan dulu satu lah. Kalian juga makan dulu satu lah. Makan aja dulu satu. Yo, jumpa lagi bersama kami di Bocor Alus Politik. Bersama saya, Stefanus Pramono. Gua Husin Abri Dongoran. Francisca Kristirasana. Kembali lagi bersama Cica. Kalau Cica sudah hadir, di situ ada yang diobrak-abrik. Ya. Tapi gue mau tanya satu hal sama Gimana lo, tuh? Pram. Ada yang berbeda. Gue lama nggak di sini kan. Ada yang berbeda dari lo. Lo tidak memakai baju panjang kaos panjang, tapi sekarang memakai joker, kaos joker. Iya, apa nih maksudnya? Katanya belum kering dia. Bajunya satu itu nggak ganti-ganti aja kan? Ada dong, gue punya stok banyak lah. Nah, tapi ini joker ini ya persis lah dengan situasi yang kita hadapi belakangan ini ya kan, bahwa ada orang yang berakting atau bertingkah seperti Joker gitu ya. Kelihatannya tersenyum tapi ternyata jahat luar yang biasa. Siapa, yang Bram? adalah nanti kita bahas. Oke. Kemarin pas seru tuh, Cak. Pram, kita dikuyo-kuyo habis ya di putusan MK ya. Putusan MK di komen YouTube, di Instagram juga dia bilang informasi Tempo tuh nggak akurat, hoax segala macam kan. Iya, betul. Tapi begitu putusan 90-91 hebat Tempo segala macam. Padahal itu putusan kan masih berjalan. Putusan itu masih banyak nomor-nomornya kan. Gue juga di WA-in banyak orang kan. Gimana nih, bener gak? Sabar bro, masih ada putusan gugatan 90-91. Ini bakal gol, gue udah bilang gitu kan. Ya terbukti lah informasi kita akurat ya Pram. Karena kita kan mencari informasi dari berbagai narasumber dan diverifikasi kan. Persis. Tapi tadi seperti yang Husin bilang, kita memang berdasarkan keterangan dari narasumber yang sudah diverifikasi sehingga kemudian bisa kami tampilkan di Bocor Alus Politik. Menaruh telinga di banyak tempat. Persis. Yang satu naruh telur di banyak keranjang, kita telinga di banyak tempat. Dan informasi itu tentu saja bisa berubah ya. Pagi apa, terus kemudian sorenya apa. Sementara ini kan kita juga melihat perkembangan politik begitu dinamis. Sangat dinamis. Yang dulunya ngomongnya nggak tertarik, terus kemudian terlibat banyak intrik gitu kan. Yang ngomongnya nggak mau atau nggak cawe-cawe ternyata menjadi aktor utama gitu ya. Aktor utama lagi ya kan. Siapa? Joker. Kaos lo kan? Di kaos gue tentu saja. Ntar dituduh macam-macam lu Pram. Gak apa-apa, tapi kita happy ya. Ternyata cukup banyak yang memberikan respons positif juga. Dan untuk mendukung jurnalisme berkualitas, jangan lupa subscribe akun YouTube Tempo.co. Jangan nonton video downloadan, langsung pergi ke sumber aslinya, masuk ke kanal YouTube Tempo.co, subscribe dan nikmati Bocor Alus Politik. Kalian juga bisa baca laporan Tempo yang dalam, detail, lucu, jenaka di link deskripsi di bawah ini. Dan jangan baca serta jangan sebarkan konten bajakan. Ada hak ciptanya di sini. Ada hak ciptanya. Ya kan? Dan juga untuk mendukung jurnalisme berkualitas. Meskipun muka Pram tuh di TikTok banyak dipotong-potong ketawa-tawa. Muka lo juga sih. Gitu jangan ya? lupa. Aduh, gue generasi non TikTok ini masih belum aktif di TikTok. Tapi oke, mau main apa kita hari ini? Ini taping malam nih, Kamis malam. Kenapa malam? Karena perkembangan politik dinamis ya Pram. Mungkin kita bahas after putusan MK dah. Maksud gua adalah prosesnya MK, lalu dampaknya apa sih di koalisi-koalisi ini, Pram? Menarik gak kira-kira ya? Tapi yang gue dengar kalian jangan disembunyiin infonya nih. Kalian juga sudah tahu nih apa yang terjadi di MK ya kan pada masa sebelum putusan 90 dan 91. Dan dengar-dengar ada yang disebut oleh banyak orang sebagai skandal.
Ya kan? Gimana, Cak? Iya. Gimana, Cak? Nah, yang terjadi di MK ini yang menarik. Gimana? Pram. Gimana? Ya. Kita sebenarnya sudah pernah menulis ya 2 atau 3 minggu yang lalu ya soal bagaimana dinamika di MK, pencabutan, kemudian pembatalan pencabutan segala macam. Ya, jadi ada upaya Ketua Hakim MK yang adalah pamannya Gibran Anwar dan Usman ya. Anwar Usman. Dan Dan iparnya Presiden Jokowi ini untuk mengkonsolidasikan putusan dari gugatan nomor 29, 51 dan 55. 3 gugatan awal tuh. 3 gugatan awal yang diajukan oleh beberapa pihak termasuk oleh PSI gitu. Nah, awal-awal ketika gugatan itu masuk begitu ya, kan ada proses segala macam ya. Nah, Anwar Usman ini mencoba untuk berkomunikasi dengan hakim-hakim MK. Ini menurut narasumber kita, seorang pejabat lah ya di MK yang mengetahui proses-proses di dalam gitu. Jadi Anwar Usman ini mendatangi beberapa hakim MK dan mengatakan kalau bisa kita cepat saja mengeluarkan putusan untuk mengabulkan. Mengabulkan. Untuk mengabulkan putusan. Mengabulkan menurunkan usia ya dari menurunkan 40 usia. ke 35. 3 gugatan awal kan begitu ya. Dan antar hakim MK ini saling cerita gitu. Dan ada pejabat juga yang yang mengetahui cerita itu gitu. Jadi kita dapat cerita dari situ gitu, Pram Sen. Nah, setelah itu dirapatkanlah oleh hakim-hakim MK 3 gugatan ini. Jadi dirapatkan terus ini mau seperti apa segala macam. Nah, Hakim Saldi Isra itu menyarankan untuk bagaimana kalau diplenokan saja. Diplenokan saja 3 gugatan ini. Setelah itu setelah diplenokan yang setuju pleno itu komposisinya 4-4-1. Jadi 4 setuju. Anwar Usman ada di 4 setuju untuk diplenokan ini. Jadi kan kalau 4-1-4 dan 4 tidak setuju dan 1 tidak punya legal standing. Dan 4 yang setuju ini dianggap porsinya lebih banyak karena ada hakim MK di situ. Ketua hakim MK di situ. Anwar Usman punya bobot lebih besar ya dibandingkan hakim lainnya. Iya. Dan setelah pleno itu seharusnya kan ada RPH ya untuk memutuskan apakah gugatan ini akan diterima atau tidak. RPH itu rapat permusyawaratan hakim. Ya. Okay. Dan batas ya antara proses di awal dengan RPH terakhir itu sangat lama ya. Sen ketika narasumber itu kita temui ya. Dia bilang 2 bulan ya. Sampai 2 bulan. 2 bulan itu nggak jalan-jalan. Iya. Yang info kita dapat terima itu dia bilang karena sangat yakin lah bahwa putusan itu dikabulkan, ditunda 2 bulan. Begitu sidang dibuka, berbaliklah hasilnya kan, Cak. Nah, yang menarik ketika sidang RPH dibuka itu, Sen Pram, ketika RPH gugatan 3 gugatan ini dilaksanakan tanggal 18 September, seperti yang sudah kita tulis sebelumnya, ternyata Anwar Usman tidak ikut. Dan menitipkan pesan ke Saldi Isra bahwa saya tidak ikut sidang ini karena ada konflik of interest. Gitu. Karena sidang bagus dong saat itu. Iya, dan karena gugatan ini memang arahnya kan ke situ kan, ke Gibran. Dan salah satu hakim yang adalah Arief Hidayat itu sampai menyatakan dalam sidang begini, saya mengapresiasi ketua hakim, memuji memuji Anwar Usman ya kan. Padahal mereka berdua tuh kan istilahnya seperti Tom and Jerry lah ya. Satu kanan satu kiri begitu maksudnya. Dan mereka kalau nggak salah juga kan bersaing ya untuk waktu ketua pemilihan MK kemarin. Betul. Dan Arief Hidayat kalah gitu. Tapi Arief Hidayat kemudian menyampaikan apresiasinya. Ya, dan disampaikanlah itu apresiasi itu di sidang bahwa Anwar Usman adalah seorang negarawan gitu bahasanya. Dan informasi atau bocoran dari 2 orang pejabat yang kita temui ya, Sen Pram, itu mengatakan bahwa Anwar Usman ini sebetulnya tidak menyangka dari hasil gugatan tadi. Hasil putusan atas gugatan akan ditolak. Dengan komposisi penolakan itu 6 dan 2. 6 menolak, 2 menerima, dan 1 kan Anwar Usman tidak ikut. Berarti dia sudah lobby pertamanya dia gagal ya? Bisa dikatakan begitu kali ya? Tapi dia anggap berhasil, makanya dia nggak datang waktu diputusan kan. Iya. Nah, yang menarik adalah beberapa hari setelah itu terjadi RPH dan kita sudah menulis itu RPH mendadak. Dadakan ya? Iya, ini rapat permusyawaratan ya? hakim untuk gugatan 90 dan 91. Yang diajukan oleh 2 anaknya Boyamin Saiman. Dan beberapa hari setelah putusan 3 gugatan itu ada rapat hakim yang dilaksanakan secara mendadak atau sebetulnya tidak terjadwal. Kenapa tuh? Kayak bikin pisang ya?
Habis makan pisang kita. Terus. Dan ini untuk membahas 2 gugatan. Gugatan nomor 90 dan nomor 91. Yang diajukan oleh anaknya Almas Boyamin dan Arkaan tuh ya, anaknya Boyamin. Anaknya Boyamin Saiman yang sudah kita tulis di Majalah Tempo beberapa pekan lalu. Dan di situ ternyata Anwar Usman hadir. Ketua Hakim MK hadir ini seperti di situ. disampaikan oleh Saldi Isra ya dalam dissenting opinion-nya ya. Bilang apa tuh dia? Bahwa putusan itu kemudian berubah karena ada kehadiran ketua MK di situ ya. Betul. Cak Pram, ada cerita lucu tuh di RPH mendadak itu. Kenapa? Karena kan tadi kan Cica cerita ya, Arif Hidayat itu menyanjung lah, memuji lah Anwar Usman karena tidak ikut di 3 gugatan awal karena dibilang negarawan. Oh, dianggapnya sebagai negarawan ya. Karena tidak mau ikut karena conflict of interest itu kan. Tapi di sidang itu ada yang cerita bahwa dia mencabut omongan itu. Karena karena Anwar Usman hadir di sidang RPH itu ya. Sebelumnya dia tidak hadir. Tidak hadir. Tapi hadir. Keterangannya sama atau berbeda? Enggak, ditanya kenapa. Kemarin saya nggak hadir karena sakit perut. Sakit perut. Aduh, lucu tuh. Iya, oke. Memang kalau banyak tekanan sakit perut kali ya. Deg-degan juga. Tapi Anwar Usman saat itu di kantor kan? Di kantor. Kabarnya begitu ya, informasi kita terima. Nah, itulah awal mula cerita dari putusan MK yang keluar atau dibacakan kemarin itu, Sen Pram, yang banyak dikritik oleh civil society ya dan beberapa pihak gitu. Komentar publik juga negatif banget itu. Dan kayaknya juga membuat suara di Prabowo Gibran turun itu, ya. Oh iya, turun itu. Tapi nanti dulu ya. Jangan berbicara efek MK itu. Tapi Tahan kita dulu. masih ada cerita nih harus gue sampaikan. Nah, gugatan nomor 9091 ini sempat dicabut nih di hari Jumat, sudah disidang dan dicabut. Tapi narasumber yang kita temui ya, Cak ya, Pram, di hari Sabtu gugatan yang sama tiba-tiba masuk lagi. Artinya membatalkan pencabutan itu, mengajukan lagi segala macam. Dan menariknya yang mengantarkan itu bukan satu orang, ada orang tinggi tegap. Sumber kita bilang begitu, tinggi tegap yang mengantarkan ke MK. Ada yang ngawal nih berarti. Ada yang ngawal. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah sangat jarang atau bahkan tidak pernah berkas perkara itu diterima di tanggal libur, tanggal merah, hari Sabtu. Waktu itu juga disetting kan, kabarnya ada orang yang menerima di situ, tapi petugas yang menerima berkasnya itu libur. Libur juga. Nah, akhirnya di Senin berikutnya itu dibahas lah. Tapi dicek segala macam, tapi blackout date tadi yang Pram bilang gitu. Masuknya terregisternya hari Sabtu berarti. Hari Sabtu gitu. Harusnya kan harusnya sudah dicabut lah ya Pramca. Tapi ya mungkin ada arus kuat yang pengen gugatan ini terus berjalan. Artinya dipaksakan terus ya supaya ini bisa diterima ya. Betul. Dan pada akhirnya ya memang gugatan 9091 ini yang membuka pintu buat anaknya presiden. Ya, dan tadi gue Pram diskusi dengan salah satu mantan hakim MK, Pak Marwar Siahaan, bahwa selama dia menjabat sebagai hakim itu dia tidak pernah menemui yang seperti ini. Skandal dong ya. Nah, cacat formil. Ada potensi ini menjadi cacat formil karena secara proses, secara prosedur ini seperti nabrak-nabrak gitu lah. Kalau kata narasumbernya Husin tuh rungkat. Gimana Sen? Jadi kita diskusi nih. Jadi banyak peristiwa yang dia menyorotnya adalah di istana Pramca. Tahun lalu ojo dibanding-banding kan. Nah, itu ini lagu ya. Ini acara 17-an. Jadi ada persepsi bahwa Jokowi ini adalah presiden yang nggak bisa dibanding-bandingkan gitu kan. Nggak tertandingi. Gitu ya. Tahun ini lagunya dah rungkat, ente-ente. Kelangan kowe sing paling tak sayang. Putusan MK ini membuat rungkat semuanya kan. Semuanya ya jadi kusut dan lain-lain. Dan ini berpengaruh terhadap koalisi Prabowo yang memang di awal sangat kencang akan menarik Gibran sebagai cawapresnya Pramca. Nah, gue membaca satu artikel yang menarik dari Mbak yang dikirim sama Mbak Bivitri Susanti ya. Itu ditulis oleh Tom Ginsberg. Ini dia profesor di Chicago University School of Law dan judulnya itu adalah Democratic Backsliding and the Rule of Law. Nah, ini menarik karena dia menceritakan bahwa kegagalan demokrasi itu dimulai
salah satunya dengan menguasai konstitusi dan juga menguasai Mahkamah Konstitusi. Dan dia menyitir nih satu penelitian bahwa dulu demokrasi itu dibajak atau digagalkan lebih banyak karena kudeta militer. Dan faktor lain adalah oleh incumbent takeover atau pengambil alihan oleh incumbent. Dan rasanya ini sangat relevan ya dengan kondisi Apakah Indonesia. Itu relevan? Ya. Sepertinya iya kalau gue baca-baca, Indonesia banget nih. Terima kasih itu Mbak Bibip lah. Jadi sejarah itu memang berulang ya. Bisa jadi berulang. Berarti Evila juga berulang. Ngomong sih. Informasi yang gue dapatin dari narasumber ya, bahwa putusan ini bocor sebelum diumumkan ke publik. Yang 90 tepatnya ya. Artinya ya keputusan yang membuka jalan untuk Gibran menjadi cawapres ini bocor. Dan kita tahu kan kemudian muncul tuh deklarasi untuk Prabowo Gibran. Dan itu sebelumnya kita sudah tulis di majalah Tempo bahwa ini ada instruksi dari Pratikno, Mensesnek gitu kan, supaya segera deklarasi. Dan setelah itu muncul ramai deklarasi. Nah, apakah kemudian masih ada campur tangan dari Pratikno lagi setelah putusan itu? Menarik nih. Beberapa narasumber yang kita temui bilang iya. Oh iya. Jadi di Senin siang itu ada pertemuan di Kertanegara. Kertanegara itu adalah rumahnya Prabowo. Jadi Prabowo menceritakan saya habis ditelepon Pratikno nih. Untuk segera deklarasi Prabowo Gibran. Itu setelah putusan MK dibacakan? Belum 90. Sebelum 90. Jam berapa? Jam 5 sore di hari itu. Tapi Prabowo bilang, tunggu dulu putusannya seperti apa dan respon publik seperti apa. Makanya kan kalau di berita-berita pertemuan para ketum atau petinggi-petinggi partai itu berjalan singkat kan. Langsung datang buyar seperti itu. Karena Prabowo belum mau mendeklarasikan Prabowo Gibran. Padahal di situ juga sudah diskenariokan di hari Selasa jam 5 sore itu akan deklarasi. Di hari Senin itu mengumumkan, Selasa deklarasi di hari ulang tahunnya Prabowo juga begitu. Tapi semua gagal lah karena Prabowo meminta untuk melihat respon publik seperti apa. Lalu prosesnya di Senin malam Prabowo mengontaklah orang Demokrat, ingin bertemu dengan Pak SBY. Pertemuan pun berlangsung keesokan harinya atau Selasa siang di situ. Prabowo bilang ke Pak SBY, dibilang saya pusing Pak, dia bilang karena respon publik begitu negatifnya kan terhadap Prabowo Gibran ataupun putusan MK ini. Bahkan ini sumber berbeda Cah ya. Dia bilang hasil survei kalau misalkan Prabowo Gibran itu disatukan turunnya lebih dari 10%. Wow, 2 digit berkurang ya. Lumayan ya. Lumayan tinggi sekali kan. Kalau sekarang dia 30 something ya kalau gua nggak salah ya. Berarti kan tinggal 20-an kan. Itu. Lalu mengerus ya berarti. Mengerus. Ada 3 poin. Gua nyatat nih poin-poinnya pertemuan itu. Yang pertama itu untuk menjaga demokrasi lah. Makanya agak di hold dulu soal Prabowo Gibran. Lalu yang kedua yang tadi pertimbangan soal elektabilitas Prabowo Gibran itu yang turun. Lalu yang ketiga ini kalau misalkan nggak jadi Gibran itu menyelamatkan Jokowi dan legasinya seperti itu. Jadi Jokowi nggak semakin senja lah di akhir masa jabatannya begitu kan, ditinggalkan dan mungkin saja orang menganggapnya yang positif jadi negatif kan karena adanya hal ini begitu. Gitu. Dan gue pengen mendetailkan sedikit apa silakan. Cerita yang tadi di rapat dengan ketum-ketum partai dengan Prabowo tadi, ketika gugatan itu sedang dibacakan satu persatu. Jadi Prabowo ini kan mengumpulkan ketua umum dan sekjen-sekjen partai. Iya, yang si Julhas masih di Cina itu ya. Betul. Koalisi Indonesia Maju lah ya. Ketua-ketua umum partai itu berkumpul dan saat itu Prabowo bercerita, saya barusan ditelepon oleh Pak Pratik. Tadi yang gue bilang juga kan. Iya. Dan meminta untuk segera deklarasi. Dan di situ AHY belum datang ketika Prabowo bilang itu. AHY datang terlambat beberapa menit lah ya, dan disampaikan ulang oleh Prabowo. Mas AHY begitu. Tadi saya menyampaikan bahwa saya ditelepon oleh Pak Pratik. Saya sudah memutuskan Gibran, tapi tadi saya ditelepon oleh Pak Pratik begitu ya, untuk segera deklarasi. Nah terus saya belum mau. Intinya gini, saya belum mau untuk deklarasi hari ini karena ya melihat respon publik segala macam. Dan di situ kata seseorang ya yang hadir ada di tengah-tengah situ mengatakan bahwa respon AHY ini sedikit kaget gitu lah. Iya. Loh,
oh ini udah putus gitu. Karena telat. Gitu. Telat tongkrongan. Dan mungkin itulah yang kemudian mendasari pertemuan Prabowo dan SBY itu di hari berikutnya. Dengar-dengar ada juga perintah dari istana keesokan harinya setelah pertemuan Prabowo dengan ketua. Lagi-lagi dari yang Pram bilang, Pak Pratikno yang memerintahkan Prabowo supaya menghold acara yang berkaitan dengan Prabowo Gibran, termasuk deklarasi di hari itu. Oke, Pratikno pertama memerintahkan supaya ada deklarasi Prabowo Gibran. Tapi sehari kemudian dia memerintahkan supaya semua di hold. Betul. But why? Pasti dia memerintahkan dia juga kan. Tapi lagi-lagi but why? Apakah telepon dari China? Gimana tuh? Jangan-jangan ada yang panik nih melihat reaksi publik. Karena kan Jokowi nih. ini sangat memperhatikan survei dan medsos ya. Betul. Dan itu sangat negatif gitu kan. Apalagi tadi yang 2 digit itu turun surveinya. Dan coba lu cek deh netizen sangat mengkritik habis-habisan begitu kan. Bahkan bocor alus ini dipakai buzzer-buzzer yang dulu nyerang Jokowi kan. Kalau kemana-mana ya. Iya. Gitu kan. Dan seperti yang sudah kita tulis ya, Sen Pran, bahwa Jokowi ini sangat juga memperhatikan survei. Iya, survei untuk mengukur apakah Gibran ini akhirnya diberi restu atau enggak gitu. Di tulisan kita sebelumnya, pekan sebelumnya itu kan Jokowi berdiskusi dengan beberapa lembaga survei. Salah satunya diundang ke istana gitu dan saat itu survei Gibran masih di bawah Erick Thohir kalau tidak salah ya waktu itu ya. Dan itu survei sudah disampaikan ke publik juga gitu. Dan apakah Jokowi ini kemudian akan menunggu survei-survei lainnya, karena informasi yang kita dapat dari beberapa narasumber ya, dan diakui juga oleh orang dekat Jokowi bahwa Jokowi ini memang sedang menunggu sekitar lebih dari 3 survei. Ya, untuk menguatkan benar apa enggak sini survei ini senegatif itu, setelah MK membacakan putusannya. Begitu. Berarti bohong dong kalau Jokowi kemudian bilangnya soal partai, soal pilpres, tanya pada partai-partai gitu. Dia kan mengaku tidak ikut-ikutan, tidak cawe-cawe gitu. Berarti nggak bener dong gitu. Kan kalau kita lihat. Ini kalau kita main Twitter ya, main medsos, kalau mempercayai omongannya Jokowi adalah artis baliknya, Pram. Itu pernah disampaikan Pram juga deh kayaknya. Jadi kalau membaca Jokowi ya gitulah ya. Kaos lo bagus, Pram. Apakah dia? Bukan. Joker kan itu kan. Joker. Oke. Nah, tapi lu percaya nggak sih dengan segala yang sudah terjadi ya selama ini? Apakah lu percaya bahwa Jokowi itu memang tidak cawe-cawe dalam perkara pilpres, dalam gugatan MK dan lain-lain? Loh kan dia bilang saya ini cawe-cawe kan, udah pernah di Sarinah kalau gue nggak salah kan. Cawe-cawe, tapi cawe-cawenya kan ya yang begitu, bukan kemudian sampai begini gitu kan. Udah anggap aja cawe-cawe semuanya lah. Sampai putusan untuk cawapres Prabowo sepertinya juga dari informasi beberapa orang dekat menunggu Jokowi, itu kan berarti apakah mungkin ada cawe-cawe juga kan? Ya betul. Iya kan? Tapi sih menurut gue iya ya, apalagi lu lihat deh dari kubu sebelah kan, udah ibaratnya udah nggak dianggap banget tuh di kubunya Ganjar sama Mahfud kan, itu udah nggak dianggap banget kan, sudah menyerang Jokowi faktor kan, Jokowi Jokowi kayak gitu. Sebelum situ kita bahas dulu soal Gibran. Nah, gimana nih Gibrannya nih? Nah Gibran ini sekarang kan berada di Solo ya, jadi beberapa politikus di KIM kita ajak ngobrol, dia bilang Gibran ini mau dan sudah mengurus SKCK kan. Nah, tapi karena papa mamanya lagi di Cina, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi dia membantah dalam wawancara dengan wartawan. Tidak, saya tidak mengurus SKCK. Tidak mengurus SKCK gitu. Dan kemungkinan pengurusan SKCK itu di Semarang, bukan di Solo. Berarti memang dia benar nggak mengurus SKCK di Solo. Mungkin ya. Di Semarang beda lagi. Ya nanti kita tunggu saja dia mengurusnya di mana sebenarnya gitu kan. Tapi yang pasti kan kalau kita melihat berbagai gejala sudah semakin mengindikasikan bahwa memang Gibran ini memang paling tidak dicalonkan lah atau diinginkan oleh Jokowi, oleh ayahnya, oleh presiden untuk menjadi cawapres Prabowo. Betul. Jadi jangan juga kemudian menganggap tidak tahu gitu. Padahal sebenarnya ya dia tahu gitu kan. Iya. Tapi kayak tren-tren begitu udah akan selesai lah, saya nggak tahu. Orang udah mulai nggak percaya banget kan. Iya. Dan menariknya ya di koalisi sendiri di KIM ini, partai-partai juga kalau misalkan Gibran
itu masih mau ya Pram ya, masih bersatu mereka, masih mau mengajukan Prabowo Gibran. Kayak misalkan Golkar kan, itu gencar sekali tuh pengen menguningkan Gibran, artinya betul. Gibran menjadi kader Golkar gitu. Nah, tapi terakhir yang gue dengar Gibrannya belum mau karena kan. Dengan gejolak dan dinamika ini kan. Karena jadi, menunggu dari Cina pulang juga semuanya. Betul. Akan ada kemungkinan. Ini ada kemungkinan ya ketika nanti Gibran menjadi cawapres Prabowo, dia akan netral dulu. Ini sampai Kamis sore ya ini. Kamis sore informasinya seperti itu. Sen Pram. Iya. Terus selain Gibran juga muncul nih namanya Erick Thohir. Erick Thohir. Kita pernah bahas ya waktu itu kan. Ya. Namanya akan dia kuat. Kartunya dan keluar lagi. Tapi lagi-lagi masalahnya kalau misalkan Prabowo Erick Thohir, ini Golkarnya nggak setuju nih dengan Erick Thohir. Karena kenapa? Ya buat kepentingan Golkarnya di kepentingan Erlangga sendiri supaya nggak dimunaslupkan begitu. Jadi kalau kemudian Gibran masuk Golkar, itu Erlangga Hartarto nasibnya aman lah ya. Aman. Golkar pun bisa diprediksi meningkat suaranya. Iya, ada kotel efeknya kan. Dan 8 partai ini setuju kalau Gibran. Apa indikasinya? Jumat malam lalu kan Prabowo memberikan kertas ketika rapat di Kertanegara itu kan kepada masing-masing ketua umum. Ada 8 ketua umum kan. 8 ketua umum. Prabowo juga menulis gitu. Ketua umum ini diminta untuk menulis 3 cawapres. Dan 8 kertas itu semua menulis Gibran tuh yang pertama. Gitu. Gibran. Artinya 8 partai ini setuju kalau Gibran menjadi cawapresnya cawapres. Prabowo. Saat itu ya, saat malam itu. Oke. Ya kita tunggulah pengumumannya dari kubunya Prabowo ya. Karena udah masa terakhir yang duanya sudah start duluan. Iya, kalau kita lihat ini seperti sudah pernah kita tulis ya bahwa memang koalisinya Prabowo ini rapuh ya karena persoalan cawapres kan. PAN maunya Erick Thohir, Golkar maunya Erlangga Hartarto, itu sementara Demokrat juga belakangan maunya adalah Khofifah gitu. Dan sebelumnya pun juga persoalannya sama kan, persoalan Muhaimin Iskandar yang batal bergabung dengan koalisinya Prabowo dan akhirnya memilih berpasangan dengan Anies Baswedan. Nah, ini memang menunjukkan bahwa faktor cawapres ini akhirnya menjadi titik lemah dari koalisi Prabowo dan bisa menimbulkan friksi atau konflik gitu ya. Walaupun bisa jadi nanti ketika lurahnya sudah memutuskan gitu kan, yang lain akan takut, takut pasti gitu loh. Samina watona. Nah ini berarti pisah jalan dong, Sen, Pram, Jokowi, Megawati. Kalau dengan situasi yang sekarang, apa yang terjadi di PDIP? Rasa-rasanya sih iya, Cak ya. Gimana? Ini kita melihat yang tampil di publik saja. Waktu di acara Arsip Nasional, acara Ganjar dengan Mahfud, itu kan ditanya, Pak Ganjar kalau misalkan punya anak, apakah akan diberi keistimewaan seperti itu kan? Nyindir Jokowi banget ya. Jawabannya adalah setiap kekuasaan itu ada batasnya dan jangan terlalu nafsu terhadap kekuasaan begitulah ya. Itu kan menyindir. Lalu yang kedua, dalam acara deklarasi di kantor DPP PDIP itu dilakukan saat Jokowi di Cina. Jadi kan lu aja deklarasi Ganjar di Batu Tulis, Jokowi lagi di Solo, diundang kan, disuruh ke situ. Kok ini enggak. Lalu yang ketiga, ini kan di luar kebiasaannya Ibu Mega ya yang mendaftarkan di awal-awal ya, Pramca. Ini juga kemarin kita ngobrol sama Oli itu bendahara umum PDIP, dia bilang ini ya artinya waktu lu mau bergabung apa enggak ini terbatas, sangat pendek. Ya Ganjar kan juga diumumkannya di hari Rabu ya, dan didaftarkan di KPU hari Kamis. Ini menurut orang PDIP artinya dia itu mendesak Jokowi, lu mau ikut sini atau ikut sono gitu kan. Nah, sampai pendaftaran gak ada perwakilan istana kan di situ, artinya ya berarti di sono begitu kan, pilihan yang sulit pusing dia. Nggak ada Jokowi, juga tidak ada Gibran. Ya, dan kita tahu ya waktu peresmian kantor DPC Solo DP Solo itu Gibran pun tidak hadir. Walaupun Bu Mega hadirnya secara online dengan alasan ada tamu atau ada rapat atau apapun itu, dan langsung disindir kan sama Ibu Mega di situ. Nah disitulah sebenarnya ini kan sudah semakin kelihatan rencana pisah jalannya ini gitu loh. Ya menurutku sih harusnya sih Gibran tidak perlu seperti itu ya. Kalau kemudian kita berbicara etika politik, ya kalau emang
kalau emang nggak sudah memilih calon tertentu ya sudah ikut saja gitu loh. Jangan kemudian menjadi bermuka 2, bermuka 3, bermuka 4 dan seterusnya. Dan kemudian malah menimbulkan antipati dari publik kan terhadap dia sendiri. Gitu. Lo kader PDIP ya, Pram? Merah, tapi bukan berarti PDIP. Merah hitam. Darahku juga merah, tapi gue bukan PDIP. Kan banyak tuh yang komen-komen kan, jangan-jangan Pram ini PDIP nih, yang disusupin ke Tempo nih katanya. Enggak lah. Kita darah saja merah gitu kan. Sama lu juga pada merah gitu. Tapi ya lagi-lagi saya bukan kader PDIP, partai manapun. Gitu. Oke, dengan kondisi yang akan berpisah jalan ini, kira-kira rencana PDIP selanjutnya apa sih? Ya, ini gue ngobrol sama teman-teman di PDIP maupun beberapa politikus pendukung pemerintah ya, karena kan pasti mereka berkomunikasi gitu. Ada rencana kalau misalkan Jokowi itu di kubu seberang atau Prabowo benar-benar Gibran yang itu dibaca bahwa Jokowi di situ, mereka akan mencabut seluruh menterinya. Wah, perang Baratayuda ini, Baratayuda kan. Itu tuh. Ya. Dan ketika kita bertemu dengan Andika ya, Pram ya, Sein beberapa Andika Perkasa ya. Iya, Andika Perkasa, wakil ketua TPN. Ya, beberapa hari yang lalu begitu. Mereka sudah menghitung kalau faktor Pak Jokowi tidak mendukung ini faktor dampaknya apa untuk pemenangan Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Begitu. Artinya elektabilitas, apakah akan menurunkan elektabilitas segala macam. Itu bahkan sudah dihitung dalam matriks gitu. Oke. Termasuk lembaga yang itu juga ya. Yang Bagaimana masang-masang baliho-baliho tuh. Nah, Pram, kalau jadi pasangan Prabowo dan Gibran, apa efeknya sebetulnya? Kalau Prabowo Gibran jadi ya, itu yang satu ya, ini jelas ini semakin menebalkan gitu kan politik dinasti Jokowi yang dulu bilangnya tidak ada politik dinasti sama sekali, tapi sekarang ini adalah benar-benar semakin menguatkan, bukan hanya menjadikan, tapi memang semakin menguatkan politik dinastinya Jokowi, ya kan? Dan yang kedua, kita akan melihat potensi penyalahgunaan kewenangan negara atau alat-alat negara ini menjadi semakin besar. Jadi nggak netral ya? Tidak netral, pasti kita tahu lah ya, dan kita pernah menuliskan waktu pilkada yang di Solo maupun di Medan, itu ada penggunaan alat-alat negara di situ, intelijen, terus juga militer maupun penegak hukum, ya kan? Dan ini sangat berbahaya ketika Jokowi kemudian mengerahkan alat-alat negara ini. Masa iya sih kalau kemudian Jokowi netral gitu kan, atau kemudian tidak membantu anaknya untuk menang, keluarganya menang gitu kan. Itu menurut gua suatu hal yang mustahil gitu kan. Seperti mungkin lah. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Nah, ini disebut juga oleh Gibran tuh di tweetnya ya kan. Dan kalau kita melihat berikutnya MK ini nanti kan akan menjadi titik terakhir ya untuk uji pemilu kan, uji sengketa hasil pemilihan umum. Dan kalau lu kebayang nggak kalau kemudian seorang Anwar Usman di sana bisa membuat gebrakan atau manuver yang mengakibatkan terbukanya jalan untuk Gibran menjadi capres atau cawapres itu, dan di ujung bisa saja kan dia membuat orang ini, Gibran ini, ponakannya menjadi menang dalam pemilu. Kalau misalkan ada sengketa ya. Kalau misalnya ada sengketa gitu kan, katakanlah Prabowo kalah gitu ya, kalah tipis gitu di satu wilayah. Dia bisa saja mempengaruhi hakim MK lain. Lah dia sudah pernah melakukan kok sebelumnya kan, ya kan, dengan mengubah dengan kemudian melobi hakim MK, terus kemudian juga tadi seperti sudah kita sebutkan. Kenapa tidak? Peluang ini kan menjadi sangat besar. Dan ini tentu efeknya sangat buruk untuk demokrasi. Tapi gini Pramca, gue ngobrol lah. Jadi di dalam alam pikir atau perbincangan para elit-elit, termasuk Jokowi, Luhut dan lain-lain begitu kan, hal ini pernah terjadi di Filipina. Nah, itu kan anaknya Marcos, ya kan, anaknya Duterte. Itu kan pengen meniru, tapi di sana tidak ada aturan yang membatasi soal usia. betul. Makanya digergaji lah aturan itu. Lalu lihat kan kemarin Ferdinand Marcos Junior ini baru saja membuat keputusan untuk menganulir atau tidak memasukkan hari libur yang dulunya diperingati oleh masyarakat Filipina dalam people power yang menjatuhkan bapaknya dia gitu. Nah, lu kebayang berarti kan kalau kemudian politik dinasti ini terus berjalan gitu. Trennya memang begitu kan. Nah, tapi jangan sampai di Indonesia terjadi lah. Ini berarti lo melarang untuk memilih Gibran dong. Gue nggak melarang, tapi mencerdaskan masyarakat loh bahwa ada
gejala seperti ini yang berujung bisa negatif gitu. Dan nggak ada sisi positifnya namanya politik dinasti ya. Kalau kita lihat kan Jokowi atau kemudian Gibran atau siapapun bilang percayakan, kita serahkan saja pada rakyat. Lah, jangan milih saya gitu kan. Ya, kalau rakyat sudah tidak memilih saya nggak apa-apa gitu loh. Sekarang pertama yang melakukan ketidakpantasan politik itu siapa? Ya kan, itu orang melakukan dinasti politik. Nah, setelah itu kemudian menyerahkan pada rakyat untuk memilih atau tidak memilih. That's not fair buat gue gitu loh. Lu yang sudah melakukan terus lo kemudian ya sudah terserah rakyat saja gitu loh. Tinggal lempar aja kan. Ya, mereka begitu gitu. kan, enak kan. Iya. Oke, udah cukup nih, udah malam nih. Deadline nih kita. Deadline mau pulang gua. Jadi ini nanti juga bisa dibaca lebih detail lagi di majalah Tempo edisi Senin ya cetaknya ya. Tuh. Saksikan terus Bocor Arus Politik di YouTube tempo.co, dan kalian bisa mendengar di Spotify Bocor Arus Politik. Dengerin setiap Sabtu siang. See you. Bye.